Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ayu Febrianti, NIM 240601171-2009, akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi PT Sumber Alvaria Trijaya. Di sini, saya sebagai auditor yang mengevaluasi kinerja dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Berikut merupakan daftar isi dari pemaparan kali ini, mulai dari latar belakang diadakannya audit, profil perusahaan, cara melakukan audit, penilaian, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang. PT Sumber Alvaria Trijaya merupakan perusahaan retail produk terbesar di Indonesia yang mengoperasikan jaringan minimarket Alfamart. Seluruh kegiatannya menggunakan dukungan teknologi dan informasi. Optimalisasi kinerja perusahaan perlu dievaluasi dengan diadakannya audit. Audit sistem informasi dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan terkait dalam bidang teknologi dan informasi. Evaluasi dilakukan untuk mencapai capability level yang telah ditentukan perusahaan terhadap sistem informasi yang digunakan. Kemudian, kita harus mengenal sekilas tentang perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya, mengenai visi misi dan tujuan perusahaan. Yang pertama yaitu visi dari PT Sumber Alvaria Trijaya, yaitu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Kemudian, untuk misinya, ada 4 poin. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian, untuk tujuan, ada 5 poin. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang lebih kompeten. Yang kedua, meningkatkan jumlah swalayan atau supermarket yang ada di berbagai daerah. Yang ketiga, mempermudah memenuhi kebutuhan para konsumen. Yang keempat, meningkatkan representasi sebagai toko unggul. Yang kelima, meningkatkan target penjualan setiap tahunnya. Lalu kita masuk ke cara melakukan audit. Pada audit informasi kali ini digunakanlah framework COVID 2019. Framework ini akan mengevaluasi kondisi terkini dan strategi dari perusahaan berdasarkan keselarasan antara tujuan perusahaan dan tujuan IT. Untuk mengetahui kondisi perusahaan, maka dilakukan wawancara dengan IT Director dari PT Sumber Alvaria Trijaya, yaitu Bapak Bambang Setiawan Joyo, dan juga dengan melihat dokumen-dokumen perusahaan. Di dalam wawancara, terdapat beberapa keluhan yang disampaikan berdasarkan keterangan customer, yaitu adanya keluhan mengenai kesalahan informasi harga, tidak adanya harga di komputer kasir, serta penggunaan teknologi seperti adanya kendala dari server, sehingga tidak bisa melayani pembayaran e-commerce atau pembayaran lain seperti pembayaran produk dan layanan digital di luar pembayaran untuk gerai Alfamart. Berdasarkan visi misi, tujuan, dan kondisi perusahaan, maka dipetakan ke dalam desain toolkit
yang ada pada kerangka kerja COVID 2019. Hal ini dilakukan untuk menentukan domain yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Terdapat 10 desain faktor yang ada pada desain toolkit framework COVID 2019. Namun, dalam audit sistem informasi kali ini hanya menggunakan 4 desain faktor saja. Untuk desain faktor yang pertama, Enterprise Strategi, PT Alvaria Trijaya mengutamakan pelayanan dan ketersediaan kebutuhan konsumen, serta memperluas jaringan retail Alfamart ke seluruh wilayah Indonesia. Alfamart juga selalu memiliki inovasi baru di dalam bidang teknologi yang berorientasi terhadap kebutuhan konsumen. Untuk desain faktor yang kedua, Enterprise Goal, yaitu tujuan dari perusahaan akan dipetakan ke dalam enterprise goal yang ada pada COVID 2019 dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5. Untuk desain faktor yang ketiga, yaitu menilai risiko dan seberapa mungkin risiko itu akan terjadi pada perusahaan. Kemudian untuk desain faktor yang keempat, yaitu menilai seberapa besar kepentingan isu IT pada perusahaan. Dari keempat desain faktor tersebut, maka terdapat output berupa domain yang selaras untuk kondisi perusahaan saat ini. Untuk desain faktor yang pertama, diperoleh domain APO11, DSS02, DSS04. Lalu, untuk desain faktor yang kedua, diperoleh domain APO02, APO07, APO08, dan PAI08. Kemudian, untuk desain faktor yang ketiga, diperoleh domain APO12, APO13, PAI06, PAI10, DSS02, dan DSS06. Kemudian, untuk desain faktor yang keempat, diperoleh domain PAI08, PAI10, dan DSS03. Berdasarkan keempat desain faktor tersebut, maka diperoleh summary 7 domain yang memiliki nilai di atas 80, yaitu domain PAI06, PAI10, DSS02, DSS03, PAI08, APO08, dan APO11. Domain ini dipilih karena sesuai dengan kondisi dan strategi, serta keselarasan antara tujuan perusahaan dan tujuan IT. Kemudian yang keempat, terdapat penilaian. Penilaian ini akan mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan, apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan ataupun masih terdapat gap untuk setiap domain proses. Sebagai contoh, untuk domain BAI10, terdapat 5 subdomain pada domain BAI10. Proses penilaian menggunakan kuesioner berdasarkan framework COVID 2019. Untuk domain ini, perusahaan telah menentukan target, yaitu level 4. Nah, pada subdomain yang pertama, yaitu BAI1001, terdapat 2 aktivitas yang memiliki nilai kapabilitas 3. Aktivitas ini sudah bernilai maksimal berdasarkan framework COVID, sehingga nilai capability untuk subdomain PAI 10.01 adalah 3. Kemudian dilakukan penilaian yang sama untuk 4 subdomain pada domain PAI 10. Untuk yang terakhir yaitu PAI 10.05, di sini terdapat 5 aktivitas. Pada aktivitas kedua dan ketiga memiliki nilai capability level 4, sedangkan 1 dan 4 memiliki capability level 3. Sehingga untuk aktivitas 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan memiliki nilai capability 3, yaitu
memiliki satu gap daripada framework COVID 2019. Untuk aktivitas yang kelima memiliki nilai 4. Aktivitas ini sudah sesuai target perusahaan walaupun nilai maksimum dari aktivitas 5 berdasarkan COVID 2019 bernilai level 5, sehingga pada domain PAI 10 memiliki nilai kapabilitas level 3 dikarenakan terdapat dua aktivitas yang tidak sesuai dengan target perusahaan. Berikut merupakan penilaian capability level untuk setiap domain proses. Untuk PAI 06, PAI 10, PAI 08, dan APO 11 memiliki nilai level 3, sedangkan target perusahaan berada pada level 4, sehingga masih terdapat gap yaitu 1. Untuk APO 08 memiliki level 2 dengan target perusahaan yaitu 4, sehingga masih terdapat nilai gap yaitu 2. Lalu, untuk DSS 02 mencapai level 4 dengan target yaitu 5, sehingga terdapat gap yaitu 1. Sedangkan untuk DSS 03 mencapai level 3 dengan target perusahaan berada pada level 5, sehingga memiliki gap yaitu 2. Yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi diberikan berdasarkan penilaian domain yang telah dilakukan. Jika terdapat gap dari domain yang terpilih, maka perusahaan belum mencapai target capability level yang diinginkan, sehingga dibutuhkan optimalisasi dan rekomendasi untuk memajukan kinerja perusahaan. Rekomendasi diberikan diharapkan mampu memajukan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Untuk rekomendasi domain PAI 06 yaitu perlu adanya pengukuran kerja perangkat lunak di dalam sistem informasi sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja perangkat lunak pada sistem informasi PT Sumber Alvaria Trijaya. Untuk domain PAI 10, PT Sumber Alvaria Trijaya perlu melakukan proses verifikasi item secara berkala terkait kelengkapan dan akurasi informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang ada di repositori. Untuk domain yang ketiga yaitu DSS 02, PT Sumber Alvaria Trijaya perlu memanfaatkan informasi secara optimal guna meningkatkan pelayanan serta dapat menjadi retail yang selalu meningkatkan dan mengedepankan pelayanan terbaik. Yang keempat yaitu DSS 03, PT Sumber Alvaria Trijaya perlu meningkatkan proses penelusuran akar masalah yang ada sehingga dapat mencegah munculnya permasalahan baru dan atau dapat menyelesaikan masalah secara tuntas dengan baik. Kemudian memastikan tepatnya tindakan penanganan dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak menimbulkan dampak yang berarti dan fatal pada perusahaan. Selanjutnya, untuk domain PAI 08, PT Sumber Alvaria Trijaya perlu mengadakan penjadwalan untuk melakukan pembaruan informasi sehingga informasi yang ada di perusahaan selalu terjamin dan terkontrol. Untuk domain APO 08, PT Sumber Alvaria Trijaya perlu melakukan pengukuran secara kuantitatif sehingga dapat menganalisis kepuasan pelanggan terhadap teknologi informasi yang digunakan. Kemudian PT Sumber Alvaria Trijaya perlu melakukan evaluasi apa penyebab utama masalah yang ada pada teknologi dan informasi pada proses bisnis. Kemudian untuk domain yang terakhir yaitu APO 11, PT Sumber Alvaria Trijaya perlu melakukan proses pengukuran kepuasan pelanggan di dalam proses bisnisnya
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Misalnya, dengan memberikan kuesioner berupa pilihan dengan memanfaatkan monitor kasir yang menghadap ke pelanggan, sehingga pelanggan dapat memberikan feedback terhadap pelayanan yang diberikan pada gerai-gerai retail Alfamart. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.